Alhamdulillahirabbil alamin, summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du, yang kami hormati dosen Bapak Dr. Zakia Fikri MAG, dan juga yang kami hormati teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali bertemu untuk menjalankan acara kita, yaitu perkuliahan dengan metode Zoom ini. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelumnya kami dari kelompok kelompok 4 mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah satu teman kami yang izin ya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman yang sudah membantu untuk menampilkan slide PPT-nya di layar Zoom ini. Baik, metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Kita langsung saja kepada pembahasan ya. Pada pembahasan di sini ada 4 poin yang akan kita bahas bersama-sama terkait metode dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Poin yang pertama yaitu Nabi sebagai rahmat dalam Nabi Muhammad sebagai kedua, baca poinnya dulu nanti Kimi jelaskan seperti itu. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah Nabi di kota Madinah, dan yang terakhir yaitu keberhasilan dakwah Nabi dalam piagam Madinah. Itu kembali ke yang pertama tadi. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Mungkin kita sudah ketahui bersama bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW Allah utus itu ke muka bumi ini sebagai rahmat lil alamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad itu adalah sebagai rahmat kasih sayang lil alamin untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmatan lil alamin untuk orang Islam saja, akan tetapi juga untuk orang non muslim seperti itu, untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh alam, untuk dunia ini, untuk benda-benda, untuk pepohonan, lautan dan semacamnya, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Al-Imam Ar-Razi menafsirkan bahwa umat sebelum Nabi Muhammad itu ketika durhaka kepada Allah akan langsung diazab di dunia. Sekali bermaksiat langsung disegerakan azabnya. Itu umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Sedangkan umat Nabi Muhammad itu seperti kita ini selaku masuk umatnya Nabi Muhammad, azabnya akan ditangguhkan hingga hari kiamat seperti itu. Kenapa? Karena ini juga kita kecipratan berkahnya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. Itu penafsiran dari Al-Imam Ar-Razi. Kemudian Profesor Quraisy Shihab juga menjelaskan bahwasanya Rasul itu adalah rahmat. Bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian beliau adalah sebagai rahmat. Jadi yang beliau maksudkan Profesor Quraisy Shihab itu dalam tafsirnya, Nabi sendiri sebagai pribadi itu adalah sudah rahmat. Bukan hanya karena beliau membawa risalah agama Islam ini lalu disebut rahmat, tidak. Dengan beliau secara pribadi manusianya adalah sebagai rahmat, apalagi membawa risalah yang mulia yaitu agama Islam. Lanjut Kak, next ya.
Lanjut. Karakteristik dakwah Nabi Muhammad di kota Mekah, ya. Ini yang kedua, ini adalah karakteristik atau strategi dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya sejarah dakwah Nabi itu yang pertama adalah di kota beliau dilahirkan, yaitu di kota Mekah. Nanti beberapa tahun kemudian beliau hijrah ke kota Madinah. Nanti ada juga strategi dakwah beliau di kota Madinah. Sekarang kita berbicara karakteristik atau strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah, ya. Ini mungkin teman-teman yang buat PPT langsung loncat ke Madinah, tapi tidak apa-apa. Kita jelaskan dulu yang di kota Mekah. Yang beliau kuatkan ketika beliau berdakwah di kota Mekah itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu ketuhanan. Ini kita berbicara di kota Mekah dulu, ya. Adapun yang di slide ini adalah yang di Madinah. Jadi ini loncat seperti itu. Yang pertama ketika di kota Mekah yaitu yang beliau dakwakan adalah, yang beliau fokuskan adalah di bidang ketuhanan atau akidah. Seperti itu, ya. Jadi Nabi kita ketika berdakwah di kota Mekah itu yang beliau fokuskan, yang beliau prioritaskan itu adalah masalah tauhid, masalah akidah, masalah ketuhanan. Jadi tidak melebar kepada masalah fikih, masalah syariat yang lainnya. Akan tetapi beliau fokuskan kepada keimanan, ketauhidan, akidah, dan ketuhanan, seperti itu. Supaya pondasinya lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang beliau fokuskan setelah tauhid, setelah akidah, setelah iman kepada Allah, yaitu pendidikan. Pendidikan. Jadi beliau setelah memperkuatkan akidah umat di kota Mekah saat itu, yang beliau fokuskan yang nomor 2 adalah pendidikan. Jadi beliau pernah menempati atau menyewa, di sini disebutkan, yaitu rumah sahabat Al-Arqam bin Arqam, dijadikan sebagai tempat pertama menyampaikan dakwah Islam secara berkelompok. Jadi semacam sekolah secara tidak langsung, seperti itu, ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, yang beliau fokuskan ketika di kota Mekah yaitu adalah dakwah dalam bidang pembinaan. Jadi lebih kepada persuasif atau pendekatan kepada para sahabat. Adapun yang perlu kita ketahui bersama juga bahwasanya di fase dakwah beliau di kota Mekah ini ada 2 fase, yaitu fase terang-terangan, fase dakwah terang-terangan, dan juga fase dakwah bersembunyi, seperti itu. Sebagaimana mungkin kita sudah paham bersama bahwasanya sebelum Umar bin Khattab itu memasuki agama Islam, dakwah Nabi itu secara sirriyah, seperti itu, ya, secara bersembunyi-sembunyi. Akan tapi setelah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk agama Islam, lalu ada fase dakwah berikutnya yaitu dengan terang-terangan. Itu strategi dakwah Nabi kita di kota Mekah. Sekarang kita masuk strategi dakwah Nabi Muhammad di kota Madinah. Setelah beliau berdakwah di kota Mekah, teman-teman sekalian yang berbahagia, ada beberapa penolakan dari masyarakat Quraisy pada saat itu, dari kaum Quraisy. Akhirnya beliau, untuk mengamankan diri, beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu kita bahas yang pertama saat ini, yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Setelah beliau sampai di kota Madinah itu, lalu beliau fokuskan untuk berdakwah. Di sini kami sebutkan ada 5. Ada 5 strategi Nabi di dalam berdakwah di kota Madinah. Yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan atau persaudaraan sesama umat muslim. Yang ketiga, membentuk piagam Madinah. Yang keempat, dakwah melalui perang. Dan 5, dakwah melalui surat. Baik, yang pertama, teman-teman. Pertama kali beliau
menginjakkan kaki beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Ini metode dakwah ketika sampai di kota Madinah. Membangun masjid untuk pusat dakwah, pusat menyebarkan syariat Islam beliau. Setelah masjid, yang nomor 2 yaitu mempersatukan persaudaraan sesama umat muslim. Misalkan sahabat yang datang dari kota Makkah itu kita sebut dengan istilah muhajirin. Sahabat Nabi yang berada di kota Madinah kita sebut dengan istilah sahabat Ansor. Jadi sahabat muhajirin dan al-Ansor ini dipersatukan oleh Nabi dengan ikatan persaudaraan seperti itu. Ada yang ya sama Nabi diangkat menjadi anak angkatnya, ada yang dipersaudarakan, pernikahan dan lain semacamnya. Intinya supaya mereka bersatu antara umat Islam yang di kota Mekah dengan umat Islam yang ada di kota Madinah, seperti itu strategi dakwah beliau. Mungkin kita juga pernah mendengar cerita sahabat Abdurrahman bin Auf yang hijrah dari kota Mekah tidak membawa apa-apa, lalu dipersaudarakan dengan sahabat yang namanya siapa lupa saya, sehingga mereka bersaudara sehingga rela memberikan salah satu istrinya. Seperti itu yang kisahkan itu. Akan tapi sahabat Abdurrahman bin Auf tidak mau, dia lebih mandiri untuk berdagang ke pasar di kota Madinah saat itu. Baik, langsung nomor 3 yaitu membentuk piagam Madinah. Nah, salah satu strategi beliau juga yaitu supaya masyarakat di sana lebih kondusif, lebih tentram seperti itu ya. Beliau membentuk piagam Madinah semacam kesepakatan antara umat Islam dengan kaum Yahudi di kota Madinah. Kalau kita kenal di negara kita ini seperti Pancasila, seperti itu ya. Maksudnya seperti itu, tapi tidak sama piagam Madinah. Kemudian yang nomor 4 yaitu dakwah melalui perang. Nah, ini sudah lumrah kita ketahui bersama. Memang setelah Nabi kita hijrah ke kota Mekah, dari kota Mekah ke Madinah itu, beliau memiliki kekuatan, baik kekuatan militer maupun kekuatan ekonomi dengan membangun pasar-pasar ya, sehingga dengan kekuatan militer terjadilah peperangan-peperangan dalam rangka berdakwah juga, dalam rangka menyebarkan peperangan pertama yaitu perang yang kita ketahui bersama. Dan juga yang terakhir yaitu dakwah melalui surat. Nah, jadi setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah itu membangun negara kecil di sana, kota Madani, ada piagam Madinahnya, ada perjanjiannya, ada pasarnya, ada kekuatan militernya. Beliau mengirimi surat-surat kepada raja-raja di sekitarnya, misalkan ke Raja Yunani, Romawi dan semacamnya, untuk memasuki atau untuk mengajak mereka ke agama Islam seperti itu. Lanjut Kak. Next ya. Keberhasilan dakwah Nabi dalam piagam Madinah. Nah, jadi setelah Nabi kita hijrah ke kota Madinah itu, Nabi membuat piagam Madinah ya, kesepakatan dengan masyarakat yang ada di kota kota Madinah, baik umat Islam maupun Yahudi. Sebagaimana kalau di negara kita ini ada Pancasila gitu ya, yang pertama ini, yang kedua ini, seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalankan bersama seperti itu. Dengan membuat piagam Madinah tersebut, teman-teman sekalian, Nabi kita berhasil dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu membangun masjid sebagai media dan pusat dakwah. Nah, jadi kan membangun masjid itu tidak mudah begitu saja, kan, tapi mungkin ada pro kontra masyarakat sekitar seperti itu. Lalu Nabi membuat piagam Madinah supaya membangun masjid tersebut lancar seperti itu. Kemudian yang kedua juga berkat adanya piagam Madinah, Nabi bisa menciptakan hubungan persaudaraan yang sudah kami jelaskan tadi.
sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor bersaudara melalui Piagam Madinah. Padahal mereka berkarakteristik yang berbeda. Kalau karakternya sahabat Muhajirin itu orangnya keras-keras seperti itu ya, tegas-tegas, sedangkan sahabat Ansor dalam tanda kutip orang yang menetap di Madinah itu karakteristiknya lembut. Kan seakan-akan sulit untuk dipersaudarakan atau dipertemukan. Akan tetapi melalui Piagam Madinah, Nabi bisa mempersaudarakan mereka semuanya. Kemudian juga bisa menentramkan antara umat Islam dengan kaum Yahudi. Jadi di kota Madinah kan juga ada orang Yahudinya. Mereka tidak saling bertengkar dan semacamnya ya. Mereka saling bertoleransi dengan adanya Piagam Madinah. Kemudian juga melalui Piagam Madinah Nabi bisa membuat perjanjian dengan Yahudi, dengan kaum Yahudi Madinah, membangun kesepakatan kerjasama dan perdamaian, baik itu dalam bermuamalah urusan jual beli, pasar, dan lain semacamnya. Melalui Piagam Madinah, umat Islam bisa bersepakat dengan orang Yahudi. Kemudian juga melalui Piagam Madinah, Nabi bisa nomor 4 ini membentuk Piagam Madinah sebagai resolusi konflik. Jadi biasa dalam kehidupan itu kita tidak bisa memungkiri, tidak bisa menghindarkan diri kita dari konflik-konflik yang ada. Sehingga dengan Piagam Madinah tersebut Nabi bisa meminimalisir adanya konflik seperti itu. Sebagaimana di negara kita Indonesia ini ada Pancasila, sehingga bisa dipersatukan dengan Pancasila. Kalau di zaman Nabi dulu ada Piagam Madinah, bisa dipersatukan dengan Piagam Madinah. Mungkin itu yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau didiskusikan dengan teman-teman atau dipertanyakan, dipersilakan. Atau ada yang menambahi, kita belajar bersama kan seperti itu. Izin bertanya, Kak. Ya, silakan, Kak. Boleh tahu nggak isi dakwah Nabi melalui surat-surat itu seperti apa isinya, supaya bisa dijelaskan isinya seperti apa? Oh, baik, isi surat Nabi ketika berdakwah dengan 3 pertanyaan dulu, baru kita jawab secara bersama seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Dipersilahkan. Silakan teman-teman. Nanti kalau sudah ada 3 pertanyaan kita bisa jawab bersama. Atau kalau memang tidak ada, kita jawab yang pertama ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kita jawab terlebih dahulu pertanyaan yang pertama, yaitu terkait isi surat Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dengan surat. Tentu banyak ya, Ustadz Maulana ini yang bertanya ya, Ustadz Isron. Isi surat Nabi itu banyak kepada raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Misalkan kepada Raja Najasyi, pada Raja Hercules,
intinya kepada seluruh raja yang berkuasa pada saat itu yang bisa dijangkau, Nabi kita kirimi surat. Nabi kita kirimi surat untuk berdakwah, untuk mengajak mereka masuk kepada agama Islam. Itu isinya ya, mengajak raja-raja memasuki agama Islam. Jadi kami jawab secara umum. Yang pertama, biasanya Nabi ketika mengirimi surat itu, beliau awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu isinya. Yang kedua, biasanya Nabi memuji Allah dulu, sebagaimana kita itu berceramah seperti itu ya, kemudian berselawat. Setelah itu beliau memuji raja tersebut, lalu intinya isi daripada surat itu adalah aslim taslim, yaitu intinya. Masuklah Islam kamu wahai raja, taslim maka kamu akan selamat. Seperti itu. Jadi itu isinya surat-surat Nabi yang dikirimkan kepada raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Intinya adalah aslim taslim. Masuk Islamlah kamu maka kamu akan selamat. Jadi itu intinya isi daripada surat Nabi kepada para raja-raja. Tentu pada para raja-raja saat itu ada yang menerima dengan lapang dada, ada yang tidak terima, ada yang mengajak perang dan lain semacamnya. Mungkin yang sedikit ini bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Ada pertanyaan lain teman-teman atau mau disanggahi atau ditanggapi? Dipersilakan. Ustaz Maulana. Sudah jelas, Masya Allah. Monggo teman-teman yang lain. Mungkin ada yang mau menambahi materi, dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Halo. Halo, ya Kak. Ya, izin bertanya, Kak. Monggo Kak. Kan tadi dijelaskan bahwa Nabi itu metode dakwahnya diantaranya ada membangun masjid dan juga membuat piagam Madinah. Nah, kalau untuk kita nih sebagai orang yang tidak memiliki kekuasaan untuk membangun masjid, untuk bikin piagam Madinah, apakah ada hal lain supaya kita juga bisa ikut metode dakwah Nabi yang ini gitu, tapi dengan cara kita sendiri? Terima kasih. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Maksudnya yang bertanya adalah apakah kita saat ini, di zaman ini, bisa meniru dakwah Nabi. Yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua membuat piagam Madinah. Kalau tidak mampu dengan itu, apakah bisa dengan metode yang lain? Seperti itu Kak ya? Iya Kak. Kalau kita tidak bisa membangun masjid dengan biaya, kita bisa memakmurkan masjid seperti itu dalam rangka mencontoh metode Nabi dalam berdakwah. Misalkan kita bisa sholat 5 waktu di masjid, atau bagi pemuda bisa menjadi remas masjid, menjadi takmir masjid, dan lain semacamnya. Itu juga secara tidak langsung membangun masjid seperti itu kan. Itu yang pertama kalau memang dikiaskan meniru dakwah Nabi di dalam bidang membangun masjid. Yang kedua, piagam Madinah itu kan kesepakatan, semacam perjanjian seperti itu. Ya, kalau kita mau niru di zaman sekarang ini, dalam bidang tersebut,
yaitu Piagam Madinah, mungkin kita bisa mempraktekkan di organisasi-organisasi yang ada. Kan banyak organisasi pada saat ini, organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan lain semacamnya. Mungkin kita bisa praktekkan di sana. Atau organisasi di dalam pesantren. Di dalam pesantren kan juga bisa membuat peraturan seperti itu. Menjadi seorang pengurus, atasan, lalu kita buat kesepakatan yang bermanfaat untuk orang lain. Secara tidak langsung kita bisa meniru dakwah Nabi di dalam bidang pembentukan Piagam Madinah. Mungkin itu yang dapat kami jawab, Kak. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa ditambahi oleh teman-teman yang lain. Ada tanggapan teman-teman? Izin bertanya, Kak. Silahkan. Terima kasih waktunya. Jadi, seumpama nih ya, di daerah kita itu sudah bahasanya itu sudah cukup lah. Orang yang bertanggung jawab dalam arti sudah menjadi tokoh masyarakat atau orang yang alim lah itu. Lah, kita ya bahasanya itu yang muda ya. Itu apakah masih ada kewajiban dakwah dalam arti dalam konteks ini kan sudah diwakilkan oleh yang lebih sepuh gitu. Nah, kita cuma bahasanya itu apakah juga ini sebagai tanggung jawab kita juga atau kita bertanggung jawab berdakwah juga ikut apa bahasa itu membantu atau bagaimana? Soalnya kan kalau kita lihat tadi disampaikan kan Nabi dulu dakwah kan lebih jelas dalam arti yang sasarannya itu orang kafir. Jadi belum ada yang namanya itu sesama ilmunya itu kan Nabi yang paling tahu gitu, lainnya enggak tahu lah. Kalau dipraktekkan di zaman sekarang atau di masa sekarang kan kadang ada yang namanya itu apa ya kayak kesenjangan sosial. Jadi kadang yang tua, yang sepuh ketika ada yang muda yang mungkin bisa jadi lebih alim merasa terganggu atau bahasa itu merasa tersaingi. Begitu juga yang muda mungkin ketika melihat sepuh yang bahasanya kurang alim karena dia merasa alim jadi sedikit dalam arti kurang hormat atau gimana. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Kak, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih pertanyaannya, Kak. Jadi Ustaz ya pertanyaannya, apakah kita tetap ada kewajiban berdakwah seperti itu ya? Ketika ada orang yang lebih senior daripada kita di lingkungan kita, seperti itu ya? Ya, betul. Pertanyaan, Betul, betul. kalau ditanya apakah tetap ada kewajibannya, jelas tetap ada kewajiban seperti itu. Walaupun ada di lingkungan kita orang yang lebih senior, lebih alim misalkan, sedangkan kita juga memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, maka kita juga wajib berdakwah seperti itu. Tentu dengan tidak membuat crash atau kegaduhan di lingkungan kita. Dengan strategi mungkin kita bisa meniru Nabi kita. Itu jawaban yang pertama. Kalau memang pertanyaannya adalah apakah ada kewajiban atau tidak? Jawabannya tetap ada. Bagaimana Nabi bersabda, balighu anni walau ayat. Sampaikan tentang diriku, tentang syariat ini, tentang sunnahku, walau ayatan, walaupun satu ayat yang kita ketahui. Seperti itu. Dengan cara apa, Kak? Adapun masalah bagaimana meminimalisir konflik, karena banyak mungkin senior kita, masyarakat atau tokoh-tokoh yang sudah lama berdakwah di lingkungan kita, ya pintar-pintar kita di dalam berdakwah seperti itu. Misalkan dengan meniru dakwah Nabi rahmatan lil alamin tadi, dengan akhlak, dengan hikmah dan lain semacamnya. Bisa ditanggapi lagi Ustadz, silakan. Silakan, Kak. Nah, yang terjadi sekarang itu, Kak ya, yang di masyarakat ya ini hampir mungkin nggak di daerah saja, hampir menyeluruh ya. Namanya juga manusia mempunyai sifat iri, dengki dan macam-macam ya.
Tapi ini bisa jadi ini disampaikan ke Pak dosen juga nanti ini sebagai bahan pertimbangan bersama. Sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat kita ya, yang namanya kesenjangan sosial itu. Jadi kadang ya satu sama ya kita tahu bersama lah ya, kesenjangan sosial sesama orang yang berilmu gitu. Nah ini sama yang disampaikan kakak tadi, ada kewajiban walaupun balihuni ayah ya. Nah itu tuh bisa menjadikan konflik juga kak ya. Bisa jadi loh, bisa jadi karena itu tadi. Nah apa merasa tersaingi dan sampai nyon sewu bahasanya sampai diam-diaman sampai musuhan. Nah itu sulit itu. Kalau sudah terjadi apa namanya untuk jadi nanti masyarakat awam tuh bingung mau ikutnya yang mana, yang sepuh atau yang muda gitu. Dan Ya. pasti yang fanatik akan menjatuhkan satu sama lainnya gitu. Itu efek efek dari itu tadi ya gitu Kak. Ya, mungkin itu kejadian di setiap tempat di daerah kita ya, mungkin sama seperti itu ya. Ketika yang muda berdakwah tampil di depan itu, lalu yang tua atau yang senior itu merasa terganggu seperti itu. Ya, bagaimana sikap kita? Mungkin kita bisa mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ya, itu yang pertama, saran dari kami kelompok 4. Kita bisa mulai dari diri kita terlebih dahulu. Ketika ada orang yang lain ikut berdakwah, kita harusnya mendukung, bukan malah menikung seperti itu. Karena suatu saat kita akan menjadi senior juga. Mungkin kita sekarang muda, suatu saat kita akan menjadi tua juga. Mungkin 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi. Kita berdakwah, kita menjadi senior di kota tersebut. Lalu ada anak-anak muda yang juga berilmu tampil juga. Nah, kita mulai dari diri kita ini supaya mendukung mereka ketika berdakwah, tidak menikung. Seperti itu. Meminimalisir konflik atau kesenjangan sosial yang ada. Itu yang pertama ya, Kak. Kita mulai dari diri kita. Kita perbarui niat misalkan untuk apa berdakwah dan semacamnya, atau belajar akhlak, atau belajar sejarah-sejarah para ulama salaf terdahulu di dalam meminimalisir konflik yang ada. Itu jawaban dari kami. Untuk meminimalisir kesenjangan sosial bisa dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Terima kasih. Syukur-syukur kita bisa mempersatukan tokoh masyarakat di lingkungan kita, yang tua dengan yang muda, yang lama atau dengan yang baru, melalui persaudaraan yang Nabi contohkan, yang Nabi sudah lakukan di zaman dahulu. Nabi mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan Ansor, mungkin kita bisa melakukan itu juga di lingkungan kita. Kita sering bermusyawarah misalkan dengan yang tua, mempersaudarakan antara yang tua dengan yang muda, yang baru dengan yang lama, yang senior dengan yang junior, dan lain semacamnya. Dengan banyaknya musyawarah, saya kira insya Allah di sana ada jalan keluar dari Allah seperti itu. Terima kasih. Silahkan tanggapannya atau ada yang mau bertanya lagi? Kita berdiskusi bersama seperti itu. Loh enggak Kak. Kalau Nabi kan ketika mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor itu kan ketika Nabi datang ke Madinah itu kan sebelumnya sudah ada perjanjian kesepakatan dari kaum Ansor yang mana emang mengharap kehadiran Nabi untuk dalam artian hidup di Madinah gitu kan. Yang namanya perjanjian apa itu saya lupa itu. Yang 10 orang itu Hudaybiyah bukan Hudaybiyah. Ya pokoknya sempat ketemu sama kaum Ansor ya, bahwa Nabi dipersilahkan datang ke Madinah dan akan banyak orang yang akan beriman. Jadi ketika Nabi datang ke nama itu daerah Yasrib atau Madinah, kota Yasrib betul ya, Madinah ya. Nah itu masyarakat sudah menunggu ya. Bahkan di Al-Barzanji kan kita tahu bersama
sampai bersenandung ya tolak al badru alaina itu karena apa sudah berharap. Nah, yang tadi kakak sampaikan kan fitur Nabi ketika mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin gitu kan. Nah, itu kan sudah berbeda dalam arti emang masyarakat sudah menanti-nanti kedatangan Nabi. Berbeda dengan yang sekarang, Kak. Ya, bagaimana itu, Kakak? Nah, untuk yang sekarang tetap kita bisa sedikit meniru yang terjadi pada zaman Nabi, khususnya Nabi kita. Yang pertama yaitu diri kita terlebih dahulu harus mencontoh Nabi. Misalkan kita harus mengilmu yang apa yang kita dakwakan. Misalkan ya, kita mau masuk ke mana nih? Kita buat permisalan terlebih dahulu atau masjid lah ya, masjid. Di masjid itu sudah ada imam-imamnya misalkan, imam masjidnya, imam sholat waktunya, atau ada yang mengisi kajian. Kita mau masuk ke sana ini kan, seperti itu. Kita analogikan ke sana terlebih dahulu. Ya kita harus menampakkan kualitas diri kita terlebih dahulu. Jangan sampai kita tidak paham ilmu, tidak paham agama dengan baik, lalu kita menawarkan diri untuk berdakwah, maka ditolak juga dengan masyarakat. Seperti itu. Yang pertama, kalau Nabi kan jelas sudah, Nabi itu sudah pribadi yang berilmu pastinya kan, pribadi yang membawa risalah seperti itu. Kita juga yang pertama misalkan dalam konteks apa ya, masjid ya, imam lah misalkan, imam masjid. Maka yang pertama kita harus perbaiki kualitas kita terlebih dahulu di bidangnya masing-masing. Kalau masjid ya kita harus bisa membaca Al-Quran dengan baik, hafal dengan baik, sesuai tajwid, indah, dan lain semacamnya. Kalau kita sudah berkualitas, maka kita menampakkan kepada masyarakat melalui metode-metode tentunya. Misalkan kalau tidak ada imamnya, kita maju dan lain semacamnya, maka masyarakat atau takmir yang ada itu akan menerima kita secara tidak langsung karena kita berkualitas. Seperti itu. Tentu dengan cara-cara yang hikmah, sebagaimana Nabi mempersaudarakan terlebih dahulu sehingga dinanti kedatangannya. Jadi itu Kak ya, yang pertama kita harus berkualitas terlebih dahulu. Jangan kita baru tahu sedikit saja bisa langsung tampil, tidak. Baru paham sedikit ilmu lalu kita tinggi hati segera tampil. Matangkan ilmu kita terlebih dahulu, pemahaman kita sesuai bidangnya, maka kita bisa diterima secara tidak langsung oleh masyarakat. Tentunya kalau tidak diterima di lingkungan itu, kita akan diterima di lingkungan yang lain. Sebagaimana Nabi kita kan ditolak di Mekah itu dengan kaum Quraisy, ya kan? Nabi berdakwah di sana dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tetap ada yang menolak. Lalu Nabi pindah ke kota Madinah. Begitu juga dengan kita. Misalkan di desa kita sudah paham sebagian ilmu, kita sudah bisa menjadi imam masjid misalkan, lalu kita mau menjadi imam di suatu masjid di lingkungan kita, lalu kita ditolak ini, misalkan. Karena tadi ada ego dan lain semacamnya dari senior kita, tokoh-tokoh yang lama, maka kita insya Allah akan diterima di masjid yang lain. Sebagaimana Nabi ditolak di kota Makkah, diterima di kota Madinah. Seperti itu. Cuman caranya kita kualitas diri kita diperbaiki terlebih dahulu, dimatangkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, lakukan langkah-langkah yang hikmah sesuai Nabi kita. Misalkan dengan musyawarah, dengan kesepakatan-kesepakatan, diskusi, atau komunikasi, dan lain semacamnya. Terima kasih. Silakan, Kak. Mungkin ada yang mau menanggapi yang lainnya ya. Kalau saya Silakan. sendiri sih setuju yang baru kakak sampaikan sedikit sedikit bukan sedikit ya setuju ya setuju karena eh kami sempat dulu ikut yang namanya itu semacam seminar atau sosialisasi ya. Jadi waktu itu sedang marak-maraknya aliran Wahabi ya atau dalam artian pemahaman di masyarakat pedesaan dalam arti ke pelosok-pelosok atau ke kampung-kampung. Jadi mereka itu memang diberikan tugas ya dipencar dibagi ke masyarakat ya
dengan tujuan itu tadi untuk menyebarluaskan paham-paham itu. Dengan cara apa? Ya, yang kami dulu pelajari dan kita apa namanya dapatkan ya. Jadi mereka itu mengirim ya personel-personel mereka itu ke pelosok-pelosok, ke desa-desa itu satu-satu. Dengan cara pertama apa? Aktif terutama di kegiatan-kegiatan yang ada di masjid. Contoh, terutama jamaah sholat ya. Jadi dia itu datang paling awal, paling rajin, datang paling awal, pulang paling akhir ya. Kemudian pokok dia itu menampilkan sosok dia itu paling apa ya, paling kelihatan wibawanya lah gitu, pakaian rapi, jenggot gitu, dan kelihatan seakan-akan dia itu bahagia lah bahasanya, walaupun mohon maaf dia bahasanya itu tidak kerja bahasanya, tapi kan dari mereka kan sudah dapat uang aliran dari pusat gitu, jadi dia nggak perlu itu aja. Jadi mereka itu fokus ke masyarakat, menampilkan sosok dia itu sebagai sosok eh, yang patut ditiru dari sholatnya, ibadahnya, jidatnya, dan macam-macam. Jadi masyarakat ketika si imam sebelumnya itu, karena kebanyakan di kampung-kampung imam kadang juga masih minim ilmu ya. Nah, jadi saking terpesonanya, terpikatnya, akhirnya banyak yang akhirnya percaya bahwa dia itu orang yang patut ditiru. Nah, ketika sudah dia dirasa dipercaya oleh masyarakat, nah baru dia langsung itu tadi ada yang langsung bergantian pengurus, dia jadi ketua pengurus, kata ketua musola atau ketua masjid ya. Pengurus-pengurusnya itu harus tunduk sama dia. Tidak ada yang namanya tahlilan yang awal dulu ada berjanji, tidak ada berjanji. Yang dulu ada tahlilan nggak boleh ada yang tahlilan. Kemudian jadi otomatis masyarakat awam ketika dia sudah jadi posisi ketua ya, atau bahasanya itu kepala masjid atau kepala musola atau kepala apa itu ya instansi itu, jadi mereka itu sudah berkuasanya di situ ya, goalnya itu di situ. Ketika dia sudah jadi kepala, jadi dia bisa mengondisikan ya pengurus-pengurusnya yang dia bisa apa namanya dia kuasai atau dia perintah, yang nyaman tidak membantah. Nah, cara mainnya para wahabi dan pemahamannya ini seperti itu, Kakak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Kak atas pengalamannya yang sudah bercerita kepada kami. Tapi kayaknya menarik juga buat kita diskusi ini. Tadi mendengar sedikit istilah Wahabi seperti itu ya. Wahabi kan seperti itu. Sama Mungkin di kita masjid bisa. saya juga suka terjadi gitu. Wahabi mas. Sama kisahnya sama, dia datang dengan ciri-ciri tersebut, mendatangkan imam-imam dari luar. Sekarang tapi karena masyarakatnya sudah NU tulen dari sejak dulu, jadi alhamdulillah bisa teratasi lah, tidak mudah terhasut. Ya, masalahnya yang kita lihat kadang-kala di lapangan itu, yang Wahabi-Wahabi itu mereka berkualitas seperti itu dari sisi keilmuan sehingga diterima. Misalkan mereka memiliki bacaan Al-Quran yang indah sehingga mereka ditarik menjadi imam, lalu naik menjadi kepengurusan seperti itu. Maka PR bagi kita mungkin kualitas diri kita ditingkatkan seperti itu, di bidangnya kita. Tapi kira-kira untuk Wahabi ini kira-kira masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak ya? Ya jelas bukan Kalau dong, kita Kak. diskusikan ini. Jelas bukan dong. Kenapa bukan, Kak? Hah? Ya jelas Kenapa bukan. kau bukan? Mungkin bisa diskusikan di sini ya. Soalnya Akidahnya aja di sudah sini beda. orangnya itu kalau melihat dari sholatnya mereka mungkin lebih rajin dari saya pribadi seperti itu, mempraktekkan sunnah Nabi juga, bahkan kan berjenggot cingkrang itu Kalau bisa masalah dipaparkan. kalau masalah ubudiyah mah kami rasa paling ya sedikit sama lah kalau ubudiyah.
Yang paling kontras itu di akidahnya Mas, Wahabi sama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Mas. Kalau Wahabi dia itu pemahamannya itu pakai itu apa namanya? Asma wal sifat apa ilahiyah wa rububiyah itu Wahabi ya. Kalau Sunnah Jamaah kan aqwaid 50 ya atau sifat wajib, mustahil jaiz gitu. Nah, kemudian yang paling kontras juga ya, paham Wahabi itu dia itu pakai mujassimah. Mujassimah itu bahwa menganggap dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai tangan bentuk fisik seperti makhluk. Karena mereka dengan dalil bukti bahwa apa yang dikatakan atau yang ada dalam Al-Quran itu secara tekstual untuk maknanya yang diyakini dia meyakini bahwa Tuhan itu punya tangan. Jadi di kita kaum Aswaji itu menganggapnya dia itu golongan mujassimah atau yang memberikan atau meyakini bahwa Allah itu punya tangan seperti makhluk. Kalau kalau keyakinan Ahlussunnah Jamaah beda Mas, ya beda, ya menggunakan apa nama itu sifat wajib Allah, ya yang nama itu mukhalafatul hawadithi, berbeda dari sesuatu yang hal yang baru atau muhadits, ya makhluk itu semuanya hal yang baru yang awalnya itu tidak ada kemudian ada, sedangkan Allah itu kodim adanya tidak ada awalnya. Jadi kalau tidak ada awalnya kan sudah ada dari yang nggak ada darinya, dari awal memang sudah ada, nggak ada awalnya gitu. Itu loh. Dan patokannya dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyamai di dalam makhluknya, apapun selain dirinya itu pasti beda ya. Dari zatnya, afalnya atau pekerjaannya dan sifatnya pasti beda. Kalau makhluk itu berubah, kalau Tuhan itu sifatnya itu kok tuh itu berubah-ubah. Mas. Baik, terima kasih atas ilmunya. Ya. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau tidak, kita selesaikan karena sudah ditanya sama dosen ini. Tidak ada lagi ya? Cukup Kak, cukup. Tidak Paling ada yang lagi tadi pertanyaan ya? Kita yang cukup awal ya. tadi aja ya ya. Soalnya sudah ditanya sama dosen. Kita bilang selesai ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Untuk selesai. Sudah selesai, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tadi menyimak cukup lama ya, dari jam 11 sampai hampir mau 1 jam nih. Saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan sebagaimana yang sudah maklum teman-teman. Yang pertama, soal koreksi makalah. Koreksi makalah yang kelima untuk makalah dengan judul Metode Dakwah Nabi Muhammad SAW susunan Ahmad Amiruddin, Hamidah, Syarif Hidayatullah, Rizky Amalia, Sarwan. Koreksi pertama, teman-teman bisa melihat makalah ini belum memenuhi apa yang saya inginkan.
Sebab yang paling jelas adalah formatnya melenceng lagi dari yang disepakati. Saya tidak tahu apakah karena yang menyusun gugup atau karena tidak ada kerjasama atau salah tangkap. Saya harus klarifikasi ini. Ya, untuk makalah 1-2 kemarin keliru, 3-4 sudah benar, baru ini yang kelima malah kembali lagi seperti sistematika yang tidak kita sepakati. Nah, ini saya harus klarifikasi. Kenapa ini? Apakah infonya tidak sampai atau memang sistem SKS ya semuanya kerja semalam? Nah, itu saya kurang tahu. Maka saya harus klarifikasi dulu tabayun. Ya, ini sistematiknya kan bukan ada bab 1, bab 2 nggak ada. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya baca makalah ini udah bagus. Secara isi udah bagus. Sudah mewakili judul metode dakwah Nabi Muhammad. Tetapi saya harus menyampaikan dari sisi akademik sebagai bentuk kejujuran dari teman-teman semua. Atau paling tidak melatih untuk bisa bersikap tanggung jawab. Koreksi yang kedua, selain tadi tidak memenuhi syarat sistematika mohon direvisi. Koreksi kedua, saya baca dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Ini penyusun hanya mencantumkan satu catatan kaki saja. Saya kurang tahu, ya selebihnya lupa, atau memang sama, atau memang tidak dikasih. Semakalah kok cuma satu catatan kaki. Nah ini yang lain ini cuma copy paste atau apa? Nah ya kalau kita sudah terbiasa demikian, bagaimana nanti kalau sudah dilatih untuk menulis dalam bentuk yang lebih serius? Itu koreksi kedua. Itu kemana catatan kakinya? Halaman lebih dari 10 kok cuma catatan cuma satu. Itu pun Pak Quraisyihab tafsir. Betul, tapi yang lain kemana ini? Apakah setiap halaman tidak ada catatan kaki? Artinya memang nulis sendiri. Nah, itu saya harus tabayun. Yang ketiga, lebih uniknya lagi, ada daftar pustaka. Daftar pustaka kan buku-buku yang menjadi catatan kaki. Loh, kok nggak match ya? Tidak sesuai. Ada bukunya, kemudian dibuat daftar pustaka, kok catatan kakinya nggak ada. Nah, ini kenapa ini? Atau cuma nempel-nempel saja ini? Nah, saya harap teman-teman sudah mulai berlatih gitu loh. Ya, bukan lagi untuk hanya mendengarkan catatan dari saya atau kemudian hanya mendengarkan teman-teman yang lagi debat diskusi. Bukan itu. Ya, bukan itu saja. Mahasiswa memang harus pintar argumentasi. Dan argumentasi itu ada dua, argumentasi secara orasi dalam hal debat. Ya kayak tadi saya luar biasa suka panjang lebar dan meskipun itu moderator harusnya bisa memberikan posisinya di tengah. Harus bisa menyetop panjang lebar sampai tadi kok Mujassima jauh sekali. Wong temanya itu tentang metode dakwah itu. Ya, sampai Mujassima dan Ahlussunnah terlalu jauh itu. Ya itu nanti ada pembahasan sendiri itu. Harusnya moderator bisa menyetop. Nah ini yang kekurangan di kita. Ya, mahasiswa ada yang pintar orasi tapi butuh ada namanya moderator. Yang kedua, mahasiswa itu harus bisa argumentasi secara literasi. Dalam artian itu tulisan. Ya, dalam tulisan ini berarti adalah bentuknya minimal makalah. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah tidak orasi tidak bisa, makalah pun tidak bisa. Ya, ada yang ngomong nyaut, ya nggak apa-apa Ustadz, yang penting bisa hadir, nanti dapat barokah. Ya selesai sudah. Gitu. Nah ini tradisi-tradisi seperti ini harus mulai dirubah. Ya, kita tidak mengesampingkan barokah karena kita punya keyakinan seperti itu, tetapi ada hal yang harus kita lalui. Ya, harus kita lalui.
Nah, ini mohon dengan sangat sekali ini. Sudah disepakati kok tidak dilaksanakan. Giliran makalah 1, 2, 3, 4, daftar pustakanya ada, footnote-nya aja, tapi tidak sesuai dengan daftar pustaka. Itu juga PR. Berarti masih ada celah untuk, saya tidak sebut berdusta ya, tetapi kurang tanggung jawab. Ya, saya ulangi lagi, daftar pustaka itu adalah buku-buku yang Anda semua jadikan sebagai catatan kaki. Itu penting sekali. Apalagi kemarin katanya, kenapa kok sekarang zaman dakwah sekarang runyam dan ruwet, ribut-ribet. Ya karena tidak ada kejujuran. Di mana kejujuran? Latihan makalah saja menulis masih itu. Ya, ini kelompok kelima harus direvisi. Isinya udah bagus, cuman sistematikanya dan kejujurannya yang belum terlihat ini. Ya, terlihat. Meskipun saya tahu lah teman-teman masih belajar, tetapi kan sudah semester 2. Ya, sudah harus ada perbedaan. Dan saya tidak menyalahkan atau menyaksikan, Ustadz saya kan udah capek-capek, harus cari laptop, kemudian sebagainya. Itu tidak menjadi bagian saya. Dalam ilmu fikih itu inna nahkumu bizwahir, betul nggak? Kita itu, saya dalam hal ini saya, hanya menilai dari cangkangnya, ya zuahirnya hasil makalah ini. Itu Ustadz berarti nggak menghargai saya, capek loh. Itu semua proses. Itu tidak menjadi bagian dari, kalaupun menjadi nahkumu bizwahir, itu hanya pertimbangan bagi saya. Makanya tadi saya kan tabayun dulu, ini kenapa? Gitu. Ya, itu penting sekali untuk saya sampaikan. Ustadz berarti ini harus perfect dan idealis. Bukan perfect dan idealis, tetapi minimal sesuai dengan apa yang kita sepakati. Udah berapa kali saya sampaikan itu. Makalah yang minimal itu terpenuhi, yang memenuhi sistematika yang sudah kita sepakati. Yang kedua, ada catatan kaki sesuai dengan daftar pustaka. Ya, syukur pisan sudah memenuhi, ada tafsirnya, itu jos tuh. Itu. Ustadz kan setiap sesuatu pasti tidak sempurna, iya, betul. Tetapi minimal ada hal yang harus dipenuhi. Nah ini kriterianya yang dasar saja belum terpenuhi. Gitu. Nah ini PR ya teman-teman. Ya, PR sekali ini. Semoga tidak terulang lagi yang model begini untuk pertemuan ke depan. Dan saya masih punya waktu 10 hari untuk menagih ke ketua kelas yang hari ini izin, tapi saya harus menagih ke teman-teman semua untuk mengumpulkan makalah harus selesai di bulan Juli. Sudah saya sampaikan di awal. Ya, silakan koordinasi. Nah, ini revisi nanti dikirim oleh ketua kelas apa yang tadi saya sampaikan. Baik, yang selanjutnya revisi keempat adalah untuk makalah ini di bagian tentang metode dakwah. Sebenarnya sudah menyebutkan tentang bagaimana Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Tetapi lebih afdolnya harus mencantumkan ayat, ya, ayat dan tafsirnya. Kan ayatnya ada. Wa'rid 'anil musyrikin itu. Ya. Nah, ini tidak dicantumkan. Giliran sudah mencantumkan ayat kayak makalah 1, 2, 3, tafsirnya tidak. Berarti kita prodi tafsir terbabi hilang dong. Nah, maksud saya itu ini metode dakwah yaitu bagian dari matkul yang di bawahnya tafsir terbabi. Mau bagaimanapun ya harus sesuai dengan visi dari tafsir terbabi. Ada tafsirnya itu. Itu malah saya lebih mengharapkan teman-teman itu dalam perdebatan diskusi itu adalah perdebatan tentang tafsir. Ada satu tafsir dari dinukil oleh makalah misal, didebatkan di situ. Apalagi sekarang, zaman sekarang adalah perbedaan kelompok Islam itu bukan perbedaan
kelompok dari baju, tetapi dari penafsirannya. Tuh, dari penafsirannya. Nah, itu ini perlu disampaikan untuk makalah kelima ini. Sama dengan yang lain. Ya, maka tunggu akhir bulan untuk umumkan semua. Yang belum, maka mohon diselengkapi. Oke, baik. Selanjutnya saya mau memberikan catatan. Kemarin pertemuan keempat, pertanyaannya apa? Masih ingat nggak? Ada yang mengumpulkan? Masih ingat pertanyaan minggu lalu yang sempat masih mengambang? Iya, Ustadz. Ya. Yang pertanyaan pertama itu Hmm. bagaimana sikap kita mengenai ulama yang diadu domba di sosial media? Terus Hmm. mengenai sikap kita terhadap oknum-oknum yang membenci Habib Rizik. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua itu dai di luar negeri itu ada sertifikasi. Nah, bagaimana kalau sertifikasi tersebut diterapkan di Indonesia? Yang terakhir, semakin bertambahnya ilmu akan semakin jauh dengan Allah. Bagaimana pendapatnya? Begitu, Ustaz. Baik, pertanyaan pertama saya gabung ya soal ulama dari domba dan yang sempat viral masih sampai sekarang soal fenomena habaib. Bahwa dari dulu, jangankan sekarang, kita harus refleks sejarah. Dari dulu antara umaro dan ulama itu selalu tidak sinkron. Pemerintah dengan ulama itu selalu tidak sinkron. Kenapa? Karena jalannya sudah berbeda. Ini teman-teman harus dipahami. Teman harus membaca sejarah bagaimana Abu Hanifah itu dipenjara, dipukul, sebab tidak sesuai dengan umaro. Satu. Makanya harusnya itu, kata Nabi itu, harusnya kita ini harus paham betul hadis Nabi. Ya, qiwamud dunya bisalasatin. Coba cek di hadis Sahih Bukhari. Agama ini akan berdiri dengan 3 hal. Ya, yaitu dengan al ulama ul amilun, ulama yang beramal, al umara'u al adilun, umaro yang adil, dan al al ghani al aghniya as al ashqiya al apa asyaqwa, para filantropis atau dermawan. Jadi 3 komponen ini harus berjalan bersama, baru agama akan akur, tidak ada adu domba. Yang sekarang kan kebalikannya. Sudah sedikit ulama, kalaupun ada ulama, tidak mengamalkan ilmunya. Nah, umaro sudah tidak jarang yang adil, tetapi mencari pembenaran bukan kebenaran. Setelah yang terakhir, yang kaya, memperkaya sendiri. Padahal di Quran, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, kan begitu. Jangan hanya satu poros. Nah, itu kenapa kemudian ada adu domba. Yaitu 3-3-nya belum sinkron sampai sekarang, butuh proses. Kata almarhum Mbah Hasim, untuk memenuhi baldatun, jangankan baldatun thayyibatun warahmatullahi ghafur. Untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu terbentuk dari individu dulu. Gitu. Jadi mimpi itu jauh sekali kalau kita semua ini ingin memiliki Indonesia yang baldatun thayyibatun. Kalau bahasa Jawa itu gemah ripah loh jinawi. Keadilan yang sejahtera, sejahtera yang berkeadilan. Jauh itu. Kalau secara individu itu belum ihsan dan muhsin. Nah, ini untuk menjawab kenapa di domba. Ya semuanya berawal dari kita. Yang kedua soal fenomena Habib. Saya tidak bisa berkomentar banyak karena satu itu soal nasab dan saya bukan ahli nakob, bukan ahli nasab. Ya, ini sangat sensitif sekali. Tetapi kalau Anda mau bertanya apakah Habib sekarang asli atau tidak, ya bertanyalah kepada yang paham tentang nasab. Ya, terlepas dari harus DNA atau tidak.
Karena DNA itu tuh bisa salah, karena misalnya naudzubillah, mungkin dulu ada keturunan Nabi yang nikah di luar punya anak di luar nikah, kan DNA-nya betul, tapi dia nikah punya anak di luar nikah, apakah juga disebut Nabi? Nah itu maka harus bertanya kepada baik, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi untuk soal ini saya tidak bisa berkomentar lebih banyak karena saya wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sok tahu kalau tidak punya ilmu. Ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa ada prinsip dasar terkait zuriyah Nabi ini. Kita kalau setiap mau ceramah kan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kata guru saya itu kalau cuman dipotong sampai wa ala sayyidina Muhammad, tidak ada wa ala alihi, itu berarti kita tidak memberikan respek yang maksimal terhadap zuriyah Nabi. Gitu. Zuriyah Nabi. Dan kalau kita kembali kepada walakot karomna bani Adam atau wa khair apa inna khairu zati taqwa itu, bahwa yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa. Iya, betul. Ya. Jadi fenomena soal Habib Rizik atau yang lain, saya kira Anda memiliki pandangan yang mungkin beda. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa dari dulu ulama kita ini tidak pernah membenci dari segi nasab. Ya, tidak segi nasab. Karena yang sampai sekarang terjadi bukannya malah mempermasalahkan nasab, tapi sudah personal. Ini melenceng sudah. Anda bisa melihat perkembangan itu. Nah, yang ujung-ujungnya adalah membenci orang lain, ingin diangkat dirinya sendiri. Dilihat itu. Berarti sudah beda-beda ini. Sampai kemudian sampai mengejek dan merendahkan satu sama lain, ini kan sudah berbeda. Kalau saya sepakat, ketidaksepakatan adanya atau menyangsingkan gelar Habib itu adalah oknum. Saya lebih sepakat kepada oknum. Karena saya sendiri pernah mendapatkan info A1 bahwa memang ada orang yang membeli nasab. Itu bukan rahasia umum. Jadi saya lebih sepakat masalah ini adalah untuk supaya oknum-oknum yang merasa superior itu lebih banyak sadar dirilah. Gitu. Bukan untuk malah mencari nasab baru bahwa saya harus diakui. Itu. Ya, itu. Dan saya kira dari dulu kita selalu aman soal ini. Ini bukan hal baru, dari dulu udah lama ya. Udah lama perbedaan soal Habib ini. Yang sederhananya kalau orang bodohnya itu, orang yang tidak suka Habib itu diawali dari tadi ada orang ngomong Wahabi itu. Kelompok Wahabi itu dari dulu tidak suka Habib. Dan orang yang sekarang lagi menunjukkan itu adalah pendapatnya diambil dari Wahabi. Gitu. Ya. Nah, itu untuk komentar saya, tidak akan panjang lebar soal Habib.
Anda bisa merujuk kepada orang yang ahlinya, dan Anda pasti memiliki ulama atau kiai yang menjadi panutan. Yang selanjutnya soal sertifikasi. Saya kira di Indonesia sudah banyak sertifikasi untuk dai kok. MUI sudah meluncurkan sejak tahun 2015 kalau tidak salah, cuman gencar tahun setelah corona. Setelah Anda pernah dengar Gus Nur itu yang sebenarnya bukan Gus tapi ngaku-ngaku Gus itu. Tahu ya Gus Nur ya. Itu kemudian diluruskan oleh MUI, ada sertifikasi ulama. Anda bisa ikut programnya itu hampir 1 tahun berapa kali banyak. Ya. Dan kalaupun tidak ikut MUI, ada namanya lembaga independen. Saya juga ikut di situ dan tersertifikasi di tahun 2020. Namanya lembaga ADDAI, Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Itu Anda bisa ikut, itu sertifikasi dai nasional, meskipun bukan di bawah MUI, tapi sudah mendapatkan izin legal oleh negara. Nah, jadi tidak hanya di negeri saja, di Indonesia juga sudah ada sertifikasi. Di NU juga ada, Muhammadiyah juga ada. Atau minimal MUI lah negara itu. Sudah ada sertifikasi. Cuman itu menyasar kepada tidak, misal ketika ada ustadz wajib enggak. Jadi sifatnya masih persuatif, tawaran. Kenapa? Karena soalnya kalau diwajibkan kan banyak kiai lulusan Al-Azhar masa harus dites. Bahasanya kayak ngecek gitu loh. Kiai masa harus dites lagi gitu loh. Makanya biasanya untuk sertifikasi ini adalah sifatnya ajakan dan menyisir kepada para dai-dai kayak antum semua ini yang masih muda ini, yang masih baru megang pondok atau apa masih itu. Ya, nah, silakan. Jadi sudah ada sertifikasi itu. Yang kedua kemudian hadis tentang semakin banyak ilmu lah semakin jauh. Nah ini kan dari hadis Nabi, manis tentang ilman, orang yang tambah ilmunya tapi enggak tambah dekat. Harusnya kan ilmu itu hidayah, tapi malah justru jauh jauh. Berarti ilmunya itu muspro. Nah, yang kemudian fenomena itu adalah orang yang keminter itu tadi, itu untuk mengakali dirinya sendiri. Makanya ilmunya itu belum menjadi nur, tapi menjadi zulm, menjadi kegelapan dan mara bahaya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan tadi apa yang untuk hari ini? Moderator, apa tadi pertanyaannya? Apa tadi pertanyaannya? Ada yang tahu untuk hari ini? Tadi yang pertama itu saya contoh penulisan surat dakwah Nabi kepada raja-raja. Dakwah Nabi kepada raja-raja. Pakai surat itu gimana isinya? Isi suratnya itu. Oke, terus? Yang kedua, oh bagaimana ya tanggapannya di satu kampung ada 2 ulama, kemudian ya adanya penolakan terhadap ulama yang baru tuh gimana tuh? Mana ya? Oke. Baik, ya. Untuk dakwah Nabi kepada raja-raja. Jadi ini menurut kata hadis Nabi ya. Saya ini diutus kepada seluruh umat ya. Saya memerangi seluruh umat untuk sampai mereka membaca syahadat. Kan ada hadis Nabi begitu. Nah, hadis ini kemudian dipahami oleh orang-orang yang salah penafsiran bahwa kita harus memaksa tanda kutip kepada orang-orang non-muslim supaya mereka masuk Islam. Ya.
Padahal Nabi itu bukan kemudian memaksa. Buktinya dakwah Nabi itu adalah memberikan surat. Salah satunya Raja Najasyi dulu. Isi suratnya itu minimal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengatakan, Ana Rasulullah. Saya Muhammad Rasulullah. Ya, ini penting sekali. Konten sebuah surat itu adalah menunjukkan sebuah kepercayaan diri. Bismillahirrahmanirrahim, otomatis raja yang non-muslim akan membaca Bismillah ini apa. Itu secara tidak langsung dakwahnya adalah dakwah mengajak tanpa harus mengajak. Itu. Yang kedua, dengan kata-kata Nabi Muhammad menulis Ana Muhammad Rasulullah, itu adalah bahwa sebuah kepercayaan. Anda berdakwah itu berarti harus bahwa ini saya ini loh. Jangan pakai kayak orang Jawa sekarang. Banyak alumni pondok pesantren terjun di masyarakat, saya malu, saya belum sanggup. Ya kalah sama orang yang bukan pesantren tapi berani, hanya modal ngomong. Makanya perlu percaya diri ini. Maka Nabi Muhammad saat menulis surat selalu Ana Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, intinya surat Nabi Muhammad itu hampirnya sama dulu. Mengajak untuk masuk Islam bersyahadat, kalau tidak aku perangi. Nah, ini artinya apa? Bahasa mengajak itu berarti sudah ada, intinya adalah tawaran. Lah di Indonesia, di masyarakat teroris itu tidak ada tawaran. Belum nawar sudah dibom dulu. Salah kan? Jadi dakwanya udah keliru itu para radikal teroris. Loh, padahal Nabi saja itu sudah menawarkan. Bentuknya ngirim surat lewat orang. Dan memastikan orangnya kembali selamat. Ya, kalau kemudian menolak kita perangi. Yes, kalau orang radikal terus kan tidak. Mereka langsung aja bom, sudah kafir itu. Nah, ini kan sudah jauh sekali. Jadi sederhananya begitu. Ya, sudah sekarang begitu. Nah, itu tentang surat-surat. Nah, dan kalau Anda tahu, salah satu Raja Najasyi ini lewat yang kemudian masuk Islam itu, ya, itu adalah salah satu raja yang berjasa kalau tidak salah dalam sejarah, yang kemudian menjadi hukum sholat gaib. Anda pernah sholat gaib? Sholat di mana mensolati jenazahnya sudah dikuburkan atau tidak ada di tempat, atau sudah dikubur 2 hari, begitu ya? Itu namanya sholat gaib. Itu sholat gaib itu ternyata adalah awal ceritanya itu bahwa Nabi Muhammad memerintahkan sahabat untuk mensolati Raja Najasyi tadi. Itu. Awal mulanya Raja Najasyi. Karena tidak sempat mensolati dan jasanya masuk Islam, maka disolati sholat gaib oleh Rasulullah. Maka lahirlah hukum sholat gaib. Nah, ini contoh ya. Nah, itu dakwah Nabi Muhammad. Dengan kata lain bahwa orang yang awalnya muslim kemudian masuk Islam kita sambut. Penyambutannya juga oke. Setelah penyambutannya oke, sampai kemudian meninggalnya pun masih ada penghormatan. Nah, karena sesama muslim sudah. Nah, yang kedua, pertanyaan ada 2 ulama atau tokoh di satu tempat. Yang tokoh baru biasanya tidak menerima, atau tokoh lama tidak menerima. Itu hal biasa. Hal biasanya bagaimana? Ini sama-sama ego. Ya, takut pengikutnya berkurang, pengaruhnya berkurang. Makanya dalam kitab Ihya Ulumiddin atau Minhajul Abidin itu disebutkan ulama itu ada 2, ulama yang robani dan ulama yang su. Ulama su, ulama buruk itu mereka pakai jubah. Anda melihat itu luar biasa alim. Ya memang alim. Zikirnya mungkin kuat. Bajunya waduh, jubahnya wangi, pakai minyak wangi, pakai serban, pakai imamah. Tetapi hatinya dan motif dalam dia berpakai, bahkan memiliki lembaga dan niat mengajar, dia bukan untuk nasrul ilmi lillahi ta'ala,
takorup, tetapi takut kalau pengikutnya sedikit habis. Pengaruhnya itu hilang. Maka dengan berbagai cara, ketika ada yang baru, ustadz baru lebih pengaruh, dia langsung komen, ngaji kok cuman begitu. Secara otomatis dia bilang, ya mending saya. Gitu. Atau sampai kemudian membuat propaganda biar si yang baru ini berkurang. Harusnya kan tidak demikian. Anda harus pernah mendengar ceritanya Buya Yahya. Bagaimana perjuangannya Buya Yahya yang bukan asli Cirebon, karena Buntet itu kan gudangnya kiai ulama. Itu banyak ulama asal itu tidak menerima kedatangan Buya Yahya itu. Dengan berbagai cara itu. Tapi kalau Allah sudah menghendaki dan ya bukan kita menghitung mana yang salah dan benar. Ya tadi itu, dakwah itu ada godaannya. Makanya kata pengasuh pondok pesantren Tegarrejo almarhum itu, kalau tidak salah, Kiai Halwani, Kiai Khudori, itu ketika ada santri pulang atau boyong dari pondok, dia malah tertawa. Ditanya sama santrinya, Kiai, loh panjenengan kok malah tidak sedih, santrinya pada pergi, pondoknya sepi kan sedikit. Loh, justru malah saya bahagia, tidak punya beban. Nah, kalau kita yang Anda sekolah yang menjadi guru, coba siswanya sedikit nangis kan? Yang masuk sedikit PBDB itu pasti nangis. Nah, apalagi sistem zonasi sekarang. Kasihan banyak SMP, SMA yang tutup karena tidak kebagian. Itu. Nah, ini kan contoh gitu loh, bagaimana sulitnya menjaga hati itu. Maka godaan terberat menjadi orang bodoh itu godaannya, apa namanya, dosanya itu lebih kecil ketimbang orang pintar. Orang bodoh itu salah, tetapi karena dia tidak tahu. Tapi orang ahli ilmu, dia siksanya lebih 2 kali lipat dari orang bodoh, karena dia tahu. Gitu. Paling sederhana contoh. Contohnya, orang bodoh itu dipuji karena baca Quran, kemudian dipuji. Ya, rajin banget ya, meskipun bacanya salah. Dia mungkin langsung tersenyum dan agak merasa sedikit menyombongkan diri. Itu sedikit dosanya ketimbang seorang kiai yang dicium tangannya, misal kemudian merasa, oh iya saya kan kiai. Itu luar biasa itu. Jadi bebannya justru semakin gede. Gitu. Maka saya kira ya lagi-lagi ini berkaitan dengan dakwah. Ya, dengan dakwah. Maka harus ada namanya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Atau sederhananya kalau ada dua lampu yang sama, maka cari, sekarang kan kiai juga harus brand ya, personal branding. Kalau Anda jadi kiai lampunya merah atau kuning lampu kafe, Anda harus pakai lampu kelap-kelip. Biar yang kafe juga tetap laku, Anda juga bisa ikut laku. Kan sama gitu. Nanti kalau lampunya sama dibanding-bandingin. Gitu. Sederhananya begitu. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Besok kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, membahas tentang masih metode dakwah. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ustaz.